madrasah Tiara Al-Sana litarbiyatil Islami yaqumu bil qaiha al-Ustaz Al-Haj Saiful Mila. الخطبة والنصيحة will be delivered by Haji Saiful Mila SPD, the co-leader of Tiara Al-Sana Islamic School. Now, we would like to invite Mr. Haji Saiful Mila SPD to deliver his speech. The time and place are respectfully yours. Khutbatul Wada oleh Ketua Yayasan Lembaga Islam Tiara Al-Sana kepada yang terhormat Bapak Haji Saiful Mila SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para dewan pendiri dan pengurus yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara yang saya muliakan, Ibunda Haji Husniah selaku istri dari dewan pendiri almarhum Haji Satibi, Ibunda Hajah Maisar selaku istri dari almarhum Haji Nasir, Abuya Sahrul beserta Ibu Hajah Maisar, Ibu Hajah Siti Rohmah, istri dari Haji Badrudin, juga para anak cucu dewan pendiri yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pemimpin Pondok Pesantren Darul Jauhar, Al-Ustaz Kiai Haji Hasan Basri. Beliau adalah cucu dari para dewan pendiri, khususnya dari almarhum Haji Satibi, anak dari almarhum Haji Satibi. Konsultan Pendidikan Yayasan Tiara Aksara, Bapak Haji Ferdinand Lavendi, MMMA, beserta Ibu. Beliau juga saat ini alhamdulillah sebagai konsultan pendidikan Tiara Aksara terpilih sebagai fasilitator Deep Learning Provinsi Banten. Yang saya muliakan Dewan Penasihat Pondok Pesantren Darul Alam, Al-Ustaz Dr. Aan Rukmana MM dan MA. Alhamdulillah Tiara Aksara sudah mengembangkan sebuah lembaga pesantren dan dengan nama Darul Alamah, dan Dr. Aan insya Allah beliau adalah sebagai Ketua Dewan Penasihat. Juga tidak lupa Ibu Dewi Desiawati, ini istri yang alhamdulillah yang selama ini mendampingi dan merawat saya selama menjalankan tugas sebagai ketua yayasan, baik di politik sebagai anggota dewan. Alhamdulillah berkat beliau saya bisa terus bakti di masyarakat. Dewan Guru beserta Ibu wali murid kelas akhir yang saya hormati, anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu wali murid kelas akhir yang baru saja kita saksikan prosesi kelulusannya untuk memberikan pembekalan akhir kepada anak-anakku tercinta. Karena hari ini
Hari terakhir saya menasihati mereka secara formal. Sebab bila mereka telah menjadi alumni, belum tentu mereka menemui gurunya, walaupun datang ke sekolah ini. Bahkan seringkali mereka lupa bahwa mereka pernah hidup dalam alam tiara aksara yang penuh dengan norma-norma kehidupan yang mempersiapkan mereka untuk hidup lebih baik di masa depan. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kalian. Hari ini adalah hari yang indah bagi kalian. Sebab peristiwa hari ini tidak akan pernah terulang kembali. Peristiwa sebagai ukiran sejarah bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang, yang akan selalu kalian kenang. Peristiwa hari ini hendaknya dijadikan sebuah bahan muhasabah, pembelajaran, serta momentum untuk memotivasi perjalanan hidupmu ke depan. Anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini sangat mengharukan kami serta memberikan kenang-kenangan yang mendalam. Bagaimana tidak terharu, karena hari ini adalah puncak perjuanganmu, puncak daripada pengorbananmu, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dilahirkan oleh orang tua yang memiliki pengorbanan yang luar biasa. 3 dan 6 tahun berlalu, terbayang sebuah proses perjuangan di yayasan ini. Terukir sebuah kisah suka dan duka. Ratusan kawanmu belajar di awal tahun ajaran baru. 3 dan 6 tahun silam, tidak semua mereka sampai di garis finish. Tidak semua mereka tuntas menyelesaikan pendidikan di Yayasan Tiara Aksara. Anak-anakku sekalian, sungguh benar orang bijak berkata, berjalanlah sampai batas, berlayarlah ke pulau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Man jaga wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selama kalian menuntut ilmu di yayasan ini, kami tempa, kami atur, bahkan kami paksa. Diarahkan, dididik dengan disiplin yang ketat, digembleng untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di yayasan ini. Pagi kalian digiring ke masjid menjalankan sholat duha, dilanjutkan belajar pagi sampai siang. Setelah itu kalian sholat zuhur berjamaah dan hafalan Al-Quran. Bahkan anak-anakku SMP dan SMK masih melakukan pembelajaran sampai sore. Dan dilanjutkan dengan kegiatan ekskul. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, bahkan kalian ikut serta berperan aktif dalam proses disiplin dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan itu sebenarnya kami paksa. Jangan percaya dengan pendapat sesuatu yang tidak bisa dipaksa, tapi harus dengan kesadaran. Nah, tidak ada timbul kesadaran kalau awalnya tidak dipaksa. Di tengah-tengah kalian hidup di yayasan ini, kalian dididik mentalnya, dikembangkan bakatnya, dilatih jiwa leadershipnya, ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya, dan dibina akhlaknya. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, sehingga kini kalian tahu arti akan hidup yang sebenarnya. Kini kalian merasakan nikmatnya hasil perjuanganmu, dan kini kalian mulai menjadi orang yang berguna dan berharga. Karena itu hargai dirimu, jangan diminta dihargai. Menghargai diri
diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat. Menghargai diri berarti pula tidak mengotori diri dengan sesuatu yang rendah. Menghargai diri bisa juga dengan berbuat perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena itu anak-anakku sekalian, pandai-pandailah melihat dan menilai sesuatu. Guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif pernah mengatakan, tidak hina orang yang mengendarai sepeda butut dengan karung yang kumal di belakangnya, asal kendaraan yang ia tumpangi dan barang yang ia bawa itu halal dan berguna. Sebaliknya, belum tentu orang yang hidup mewah itu terhormat dan mulia di sisi Allah bila ia tidak ikhlas dan berbuat curang. Oleh karena itu, pergunakan dirimu untuk hal-hal yang baik lagi mulia, baik bagi dirimu atau untuk orang lain. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di tengah-tengah kebahagiaan dan sukaria yang kalian rasakan saat ini, jangan lupa di balik itu ada faktor pendukung utama kesuksesanmu. Faktor itu adalah kedua orang tuamu. Mereka lah yang selama ini menjadi tulang punggung keberhasilan kalian. Karena itu, jangan kalian pandang mereka dengan sebelah mata. Jangan kalian sia-siakan mereka. Jangan kalian berlaku angkuh kepada mereka. Pandanglah mereka dengan kedua matamu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu, dengan nuranimu. Kini mereka hadir di sini, ingin menyaksikan anak-anaknya tercinta bergumul dalam diri mereka rasa haru, bangga, harapan, diiringi dengan tetesan air mata serta doa agar anaknya menjadi manusia yang berguna, lagi soleh dan soleha. Lihatlah oleh kalian wajah-wajah mereka, terpancar dari roman mereka ketulusan cinta, keikhlasan dan kasih sayang yang murni tanpa batas. Ingat anak-anakku sekalian, jas yang kalian pakai yang membuat penampilanmu gagah, sepatu yang mengkilap di kakimu, kerudung dan kebaya yang menghiasi dirimu, saya yakin itu semua bukan dibeli dari uangmu. Ingat anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran selama 3-6 tahun itu semua karena bapak dan ibumu membiayaimu. Linangan air mata, kucuran keringat, simbahan dalam pengorbanan orang tuamu dalam membiayaimu adalah untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, sebodoh-bodohnya orang tua, jangan langkahi mereka. Sejelek-jeleknya orang tua, jangan hinakan mereka. Sebab cinta kasih mereka itu murni tiada taranya. Kasih sayang mereka itu tiada noda dan batas. Kalau orang tuamu masih ada, sesungguhnya Allah berikan kau tiket menuju surga. Keramat bukanlah pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit, tapi keramat adalah orang tuamu. Keramat adalah orang tuamu. Baktilah kepada mereka, senangkan mereka, buat mereka seperti raja dan ratu, maka rezekimu akan seperti para raja. Pantaskah kalian tidak taat kepadanya? Pantaskah kalian berlaku ingkar kepadanya? Pantaskah kalian angkuh kepadanya? Pantaskah kalian tidak hormat kepadanya? Ilmumu kelak mungkin lebih hebat dari orang tuamu, lebih tinggi dari orang tuamu, tetapi haram hukumnya. Meskipun ilmu lebih banyak dari orang tuamu, pendidikanmu kelak lebih mumpuni dari orang tuamu, bahkan jabatanmu mungkin ke depan lebih tinggi dari orang tuamu, kamu harus tetap bakti
dan taat kepada mereka. Kepandaianmu dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehebat apapun pidatomu, keterampilan yang kalian miliki, potensimu lebih dari orang tuamu, jika kalian mengingkari mereka, tak patuh kepada mereka, membantah pada mereka, tidak memperdulikan mereka, maka kami guru-gurumu tidak ridho. Ilmu yang kami berikan tidak ridho dan tidak akan bermanfaat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, cintailah kedua orang tuamu. Kelak secantik apapun kalian punya istri, segagah apapun kalian punya suami, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata anak-anakmu, wallah, kedua orang tua jangan dijadikan nomor 2 dalam hidupmu. Kedua orang tua jangan kalian jadikan mereka nomor 2 dalam catatan perjalanan kehidupanmu. Sekarang mereka datang ke tempat ini, menyaksikan anak-anaknya dalam selempang kehormatan menjadi alumni Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Setelah ini dan setelah tadi kalian datangi, peluk mereka, ambil dan cium tangannya. Anak-anakku sekalian, alma matermu telah menempa kalian untuk menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alma matermu telah mendidik menjadi generasi yang siap untuk terbang mengangkasa dalam kehidupan yang lebih luas. Kini kami selesai membekali kalian dengan kunci-kunci yang mampu maju dan berkembang. Hanya seberapa kuat usahamu untuk mengembangkan diri. Anak-anakku sekalian, kalian telah selesai dari suatu proses pendidikan, namun di hadapanmu masih terdapat perjuangan panjang untuk mengayuh dalam lingkungan yang lain. Pesan kami guru, jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan mati. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Hiduplah yang berarti. Berjuanglah kalian sampai tetetes darah penghabisan. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu bangga, bahagia melihat prestasi putra-putri Bapak. Pidato 3 bahasa yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita, meskipun bahasa Arabnya, makhrajnya belum sempurna, meskipun bahasa Inggrisnya masih ada kekurangannya, mungkin tadi kita lihat mereka masih grogi dan agak malu. Itu tidak menjadi persoalan, karena kami ingin melatih mental anak-anak kita kuat seperti baja, terutama anak-anak kita yang SD tadi. Kelas 6 SD berani pidato di depan ratusan kakak-kakaknya, bahkan ratusan hadirin sekalian. Perlu disadari, tidak mudah membuat mereka seperti itu. Tidak gampang dan mengerahkan mereka. Perlu pengorbanan dan perjuangan agar mereka bisa seperti itu. Maka dari itu, tibalah kini saatnya kami menyerahkan putra-putri Bapak dan Ibu. Hanya inilah kemampuan kami melaksanakan amanah Bapak dan Ibu dalam mengajar dan mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kami telah berusaha pagi, siang, bahkan sore, tidak kenal lelah dan bosan. Tapi kami yakin tidak akan memuaskan Bapak dan Ibu. Karenanya kami mohon maaf. Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu bila ada di antara putra-putri Bapak dan Ibu yang kami hukum, kami marahi. Semua itu bukan benci, tapi karena tanggung jawab. Keikhlasan Bapak dan Ibu akan menjadi rel dalam sayap untuk menuju surga. Kami haturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu terhadap Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas
kepercayaan Bapak Ibu terhadap Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara, kami mohon doa agar yayasan yang diamanahkan dewan pendirinya kepada kami menjadi besar dan bermanfaat, berkembang sesuai dengan tuntutan amanah pendiri yayasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkanlah kami guru-gurumu, anak-anakku sekalian. Ada di antara kalian yang pernah kami marahi, bukan berarti kami benci, tapi kami ingin kalian menjadi anak sesuai dengan amanah kedua orang tuamu. Akhirnya anak-anakku sekalian, selamat jalan, kobarkan terus semangat belajarmu. Berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau, mendakilah sampai ke puncak. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lautan yang tak dapat diseberangi, tak ada daratan yang tak dapat dilalui. Bila terdapat tekad yang terpatri, bila semangat juang tetap gigih dimiliki, pasti kemenangan akan bisa diraih. Ingatlah anak-anakku, doa kami selalu menyertaimu. Mudah-mudahan anak-anakku tetap setia, tetap memberikan yang terbaik, tetap jalin silaturahmi yang baik dengan alma matermu dan guru-gurumu. Terakhir kita doakan agar para pendiri yang telah mewakafkan tanahnya kepada Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara, ayahanda almarhum Abah Haji Yusuf bin Hajani, ibunda almarhumah Ibu Hajah Radiah binti Haji Kasiri, kakanda almarhum Haji Satibi bin Haji Yusuf, kakanda almarhum Haji Nasir bin Haji Yusuf, kakanda almarhumah Siti Sufra bin Haji Yusuf, dan kakanda almarhum Abdurrahman bin Haji Yusuf. Mereka selaku perintis dan pendiri Yayasan Tiara Aksara yang sudah meninggalkan, dan hari ini mereka sudah tenang di alam baka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan ganjaran surga kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.